KPPU pernah membuat position paper terhadap kebijakan dalam industri gula, tapi 2010. Oleh karena itu, isu yang sedang hangat sekarang ini, di mana posisi KPPU? Ya karena importasi gula tersebut sebetulnya bukan hanya terjadi pada masa kepemimpinan Menteri Perdagangan yang bernama Tom Lembong, begitu. Saya minta data, dan saya minta kajian. Pimpinan mudah-mudahan bisa, karena ini akan membuka ruang kita untuk meminta KPPU melakukan tugasnya, begitu. Saya senang keluar Perpres ini. Bapak silahkan dibaca di pasal 2-nya, huruf G, tugas komisi atau KPPU mempunyai tugas memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR. Harli, saya mau tegaskan ya, sampai saat ini, sampai detik ini, penyidik dari Kejaksaan Agung belum menemukan indikasi suap ataupun gratifikasi ataupun fraud terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Saya ingin Anda menjawab itu. Jangan dikatakan Mbak bahwa sampai detik ini tidak ditemukan. Karena sekarang begini, kami kan masih fokus terhadap pemenuhan pasal-pasal sangkaan. Baik. Ya, sementara ini kan baru beberapa hari. Oke. Ya, kita kan belum melihat bagaimana peran dari pihak-pihak yang terkait soal itu. Baik. Jadi jangan juga membuat publik menjadi pesimis. Ya, Oke. saya kira begitu. Baik. Persoalannya Pak Harli, saya harus sebutkan ya, kalau tadi Anda katakan bahwa salah satu alasan kenapa Thomas Lembong ditetapkan sebagai tersangka karena di saat Indonesia sedang surplus gula, ternyata impor gula dilakukan. Tapi saya ingin sampaikan data bahwa yang melakukan impor gula bukan hanya Menteri Perdagangan Thomas Lembong. Menteri-menteri sesudahnya, Enggar Setiato Lukito, impor gula sekitar 15 juta ton. Agus Suparmanto, impor gula sekitar 9,5 juta ton. Muhammad Lutfi, impor gula sekitar 13 juta ton. Zulkifli Hasan, impor gula sekitar 18 juta ton. Jadi impor-impor gula itu dilakukan di saat situasi Indonesia juga surplus gula. Apakah itu akan diusut juga Pak Harli oleh Kejaksaan Agung? Nah, kami mengusut perkara ini tentu berdasarkan dari laporan pengaduan masyarakat dan ini yang ditindaklanjuti, ya. Oke. Nah, kita tunggu saja bagaimana seperti yang Mbak sampaikan tadi, ya. Jadi yang mau saya katakan tidak ada debatable dalam kaitan ini, tidak ada politisasi. Tadi Masnya sudah sangat tegas menyatakan kita fokus saja terhadap kasusnya. Jadi tidak lagi misalnya berdebat terkait soal apakah ini ada soal kepentingan atau tidak. Kami tidak di ranah itu. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Nih, ini diingatkan bahkan sampai politisi Gerindra pula yang mengingatkan. Komisi 3 DPR minta kasus Tom Lembong diperjelas. Kalau tidak bisa timbulkan tuduhan. Atau kalau perlu, lepaskan dulu Tom Lembong. Kalau kan datanya masih dicari katanya. Ada aliran dana enggak ke Tom, belum tahu, kita masih selidiki. Ya udah usut dulu itu ST Burhanuddin Jaksa Agung. Ketua Komisi 3 Habibur Rahman meminta Kejagung menjelaskan dengan rinci kasus yang menjerat Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Habibur Rahman mewanti-wanti jika pengusutan kasus itu tidak diperjelas maka bisa menimbulkan tuduhan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Benar. Kita sudah mengarah ke sana. Kenapa? Karena kan di sini bukan eranya Jokowi hari ini eranya Prabowo. ST Burhanuddin itu ada di pemerintahan kabinetnya Prabowo. Ya akan kenanya ke Prabowo. Makanya ini harus betul-betul cermat ini kawan-kawan senior-senior dari Gerindra nih. Hati-hati, jaga Prabowo dari para bandit-bandit politik. Kejaksaan Agung hendaknya jelaskan ke publik kasus dugaan tipikor ini. Tipikornya Tom Lembong. Menurutnya konstruksi hukum kasus Tom Lembong masih cukup sumir. Dia menuturkan banyak yang mempertanyakan bahwa kasus tersebut dikategorikan mengkriminalkan kebijakan. Bahkan kalaupun mau mengambil data ini, pegangan ini berdasarkan kebijakan, ya Jokowi yang harus paling utama diperiksa dulu, ditangkap dulu, karena kebijakannya merusak bangsa kita. Tanpa adanya penjelasan yang jelas dan detail, pengusutan kasus tipikor Tom Lembong bisa menimbulkan tuduhan bahwa pemerintahan Pak Prabowo menggunakan instrumen hukum untuk urusan politik. Ya kita sampaikan dari kemarin, ini jangan sampai hukum menjadi alat kekuasaan.
Hukum itu harus menjadi panglima. Tapi kalau begini ceritanya, apa yang bisa kita percaya? Tadi jaksa Fahrul Rozi 13 tahun ngambilin duit kasus. Kemarin mafia hukum, pejabat tinggi MA terciduk 1 triliun, nyaris 1 triliun di rumahnya. Terus kita harus percaya penegak hukum. Ya introspeksi dong. Kan begitu. Sampai anak muda ini bikin adegan yang begitu satir, sarkas ya. Ya, satir dan sarkas ya. Coba kita dengarkan. Bang, mau kemana? Gue mau ngisi bensin di Shield, lagi ada promo tau. Dih, jangan di Shield, nanti lu dituduh merugikan negara. Karena itu swasta. Mending di Pertamono aja. Oh gitu. Bang, mau kemana? Gue mau ke JNB, mau kirim paket. Dih, jangan ke JNB, itu kan swasta. Nanti lu dituduh merugikan negara. Ini udah kesana. PES Indonesia aja. Oh gitu ya? PES Indonesia, Pos Indonesia maksudnya ya. Diplesetkan. Jangan-jangan kalau begitu, saya juga akan dituduh merugikan negara dong. Kenapa? Karena anak saya sekolahnya di swasta. Kacau ini logika yang dibuat oleh yang menangkap Tom Lembong ini. Nggak harus ada korupsi katanya. Baru potensi akan merugikan BUMN saja bisa dikategorikan korupsi. Harusnya diperjelas lagi aja. Kalau Anda oposisi, itu korupsi. Kan begitu jadinya. Makanya diperjelas. Seperti kata yang Ketua Komisi 3 itu, Habibur Rahman. Kan begitu. Bagaimana kita mau percaya kalau sumber masalahnya masih ada di kekuasaan? Walaupun kekuasaan itu bukan hanya kekuasaan tertinggi, presiden, kementerian, staf-stafnya ya. Polda Metro geledah kantor satelit pegawai Komdigi tersangka judi online. Ini masih muda nih. Ada yang nge-spill wajahnya itu, masih muda itu. Jadi dia katanya sudah beli-beli mobil-mobil mewah yang limited. Foto-fotonya di kapal pesiar dan segala macam. Jadi ingat gayus kita ini. Ngeri nih. Jadi dia kerjanya 2. Satu di Komdigi. Komdigi itu apa? Komunikasi dan digital. Ya. Kementerian baru. Di bawah siapa? Yang perempuan itu. Satu lagi dia kerja di kantor judi online. Jadi yang dia lakukan adalah, kan Kominfo kemarin sedang menyasar situs-situs judi online. Nah, ditutup-tutupin tuh. Ada yang nggak ditutupin. Siapa? Ya inilah yang bayar gitu. Yang bayar ke pegawai Komdigi ini. Jahat bukan? Jadi di satu sisi dia bekerja untuk negara, di sisi lain dia bekerja untuk para penjudi. Dan bagian dari judi online. Jahatnya luar biasa. Ini harus masuk kategori kejahatan luar biasa ini. Ingat, ada hakim yang menolak eksepsi guru honorer Supriyani. Usianya juga baru 29 tahun, udah jadi hakim, punya harta 2,3 miliar. Itu yang terdata. Yang tidak terdata mungkin 9,3 miliar. Ya sama kayak tadi ST Burhanuddin. Jam tangan mewahnya tidak masuk LHKPN. Motor gedenya nggak masuk LHKPN. Mercy-nya nggak masuk LHKPN. Terus kita harus percaya pada aparat penegak hukum. Buktikan dulu dong. Ini kita lihat juga katanya Firly Bahuri masih main badminton aja nih. Firly Bahuri sudah jadi tersangka nih. Mantan ketua KPK. Kok nggak diusut lagi? Kok nggak di follow up sih? Kok nggak ditangkap sih? Jadi jelas kita lihat sekali di sini ada unsur tebang pilih. Siapa musuh negara, siapa oposisi, itu adalah musuh negara. Maka wajib dikriminalisasi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai itu yang terjadi. Ngeri kita. Ngeri kita. Ingat nih. Ini diucapkan oleh Hasim nih, adiknya Prabowo. Kita dengarkan ya.
jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus, dibohongi terus-menerus. Saya pribadi, apalagi kakak saya. Saya bersaksi, orang terhormat, tidak beretika, menipu dan berbohong terus. Saya alami. A1. Ini bukan katanya, kata Hashim. Ya, ngeri kan? Kalau orang baik tidak mau masuk ke ranah politik yang betul kotor, berdosa, jahat, penuh dengan korupsi. Saya selama 15 tahun di bidang politik ditipu terus-menerus. Ya, ini pengakuan dari Hashim. Tentu sebelum Prabowo menang dan terpilih sebagai presiden, maka ini kesempatan emas. Gaya bicaranya mirip ya tadi, ditipu terus. Mirip Pak Prabowo. Ini momentum terbaik, dan ini masih selaras dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Saya akan kejar koruptor itu ke Antartika sekalipun. Ya karena memang pengalaman pribadinya ditipu oleh orang-orang politik yang ternama katanya. Sebut saja namanya Pak Hashim. Biar bersih-bersihnya beneran gitu, bukan pakai lap yang kotor. Maka kita tunggu aksi nyata dari Prabowo, sehingga kita sebut hanya omon-omon doang.